Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Apakah aku terlihat gagap, Tetua Yao? Mungkin iya, jadi izinkan aku merumuskan ulang perkataanku. Bailing kemudian berbicara lebih lambat tetapi dengan suara yang jauh lebih keras. Entah aku memberitahu ketua sekte tentang kesalahanmu hari ini, atau kau akan memakan sepatumu sendiri di depan para murid di puncak pendidikan di akhir ceramahmu. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti mengusirmu dari sekte atau hal semacam itu. Jadi anggaplah dirimu beruntung karena kamu lolos dengan hukuman yang begitu ringan. Bajingan, beraninya kau menyebut ini hukuman ringan. Menyuruhku makan sepatuku di depan para murid lebih buruk daripada diusir dari sekte. Setidaknya aku masih punya harga diri untuk hukuman yang terakhir. Tetua Yao mengumpat Bailing dalam hati, karena dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu secara nyata. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Tetua Yao. Lagi pula kau telah bekerja denganku selama lebih dari 10 tahun. Namun kau tidak tahu seberapa besar masalah yang sebenarnya kau hadapi, dan aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Itulah mengapa aku memberitahumu sekarang bahwa kau sebaiknya memakan sepatumu sendiri sebelum aku memberitahu ketua sekte, karena dia mungkin benar-benar akan mengusirmu dari sekte jika dia mengetahui apa yang terjadi hari ini. Bailing berkata kepada Tetua Yao sambil tahu betul bahwa Long Yijun pasti akan mendengar tentang kejadian ini cepat atau lambat. Apakah situasi ini benar-benar seserius itu? Aku akan mengerti jika murid pengadilan luar itu berasal dari salah satu dari 7 keluarga warisan, tetapi jelas dia bukan. Tetua Yao berbicara beberapa saat kemudian dengan ekspresi tanpa ampun di wajahnya. Jangan repot-repot menanyakan identitas murid pengadilan luar itu, karena aku tidak akan mengatakan apapun kecuali kau tidak keberatan mati setelahnya. Bailing menatap Tetua Yao dengan mata menyipit dan memancarkan niat membunuh yang samar. Tetua Yao menelan ludah dengan gugup setelah melihat ini, dan setelah beberapa saat terdiam, dia menghela nafas. Baiklah, aku akan memakan sepatuku sendiri di depan para murid. Pilihan yang bagus. Kau boleh pergi sekarang, kata Bailing kepadanya. Tetua Yao mengangguk dan meninggalkan ruangan, tetapi dia tidak lupa memberi hormat kepada Bailing sebelum pergi, karena itulah betapa dia menghormati pemimpin balai disiplin tersebut. Bukan hanya Tetua Agung Chuan, tetapi bahkan pemimpin Bai dan mungkin ketua sekte pun melindungi murid pengadilan luar itu. Siapakah sebenarnya bocah itu? Jika dia bukan dari 7 keluarga warisan, maka dia pasti berasal dari 4 keluarga kuno. Tetua Yao merenung dalam hati sambil pulang ke rumah untuk mempersiapkan ceramah. Kemudian pada hari yang sama, Tetua Yao berjalan ke puncak pendidikan dengan ekspresi muram di wajahnya. Sial, seharusnya aku tidak banyak bicara saat itu. Tidak. Bocah sialan Choukang itulah akar masalahnya. Jika dia tidak datang kepadaku, aku tidak akan pernah menemui murid pengadilan luar sialan itu dan menyinggung Tetua Agung dan pemimpin Bai. Aku akan membunuhnya begitu dia keluar dari kurungan. Tetua Yao mengumpat dalam hati saat mendekati puncak pendidikan, tempat ribuan murid terlihat berjalan-jalan. Puncak pendidikan adalah tempat para murid berkumpul untuk mengikuti ceramah dari para tetua sekte. Namun bukan hanya para tetua sekte yang memberikan ceramah di sana, karena para murid juga dapat memberikan ceramah mereka sendiri jika disetujui oleh sekte, sehingga selalu ada ceramah yang dapat diikuti oleh para murid. Tentu saja, puncak pendidikan adalah tempat yang paling ramai ketika seorang tetua sekte memutuskan untuk memberikan ceramah, karena mereka seringkali adalah orang yang paling berpengetahuan dan berpengalaman di sekte. Oleh karena itu, ketika Tetua Yao tiba-tiba muncul di puncak pendidikan, para murid di sana segera mulai mengikutinya. Bukankah itu Tetua Yao? Sudah sangat lama saya tidak menghadiri salah satu kuliahnya. Aku juga. Terakhir kali dia memberi ceramah sudah hampir 3 tahun yang lalu. Aku dengar lebih dari selusin murid halaman luar yang mendengarkan ceramahnya berhasil menjadi murid halaman dalam tahun yang sama. Benarkah? Kalau begitu aku harus mendengarkan ceramahnya hari ini meskipun langit runtuh. Kita masih belum tahu apakah Tetua Yao benar-benar akan memberikan ceramah hari ini atau hanya berkunjung karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Banyak tetua sekte mengumumkan ceramah mereka setidaknya seminggu sebelumnya. Dia tidak mengatakan kepada kita bahwa dia tidak akan memberikan kuliah, padahal jelas-jelas banyak dari kita yang mengikutinya. Pasti dia bermaksud memberikan kuliah hari ini. Semoga kau benar. Aku sangat ingin menghadiri kuliah yang diberikan oleh Tetua Yao.
Antusiasme di antara para murid meningkat saat mereka mengikuti Tetua Yao ke salah satu dari sekian banyak area kosong yang dirancang untuk ceramah umum. Beberapa saat kemudian, Tetua Yao menetap di salah satu daerah tersebut dan berdiri di tempat yang diperuntukkan bagi para penceramah. Lihat, dia benar-benar sedang memberi kuliah hari ini. Sepertinya kita beruntung hari ini karena datang ke sini dan menyaksikannya secara kebetulan. Haha, kau benar sekali. Hei, apa cuma aku yang merasa Tetua Yao agak aneh? Dia terlihat seperti sedang sakit. Salah satu murid di sana memperhatikan wajah pucat Tetua Yao dan menggumam kepada murid-murid di sekitarnya. Kau benar, dia terlihat seperti belum tidur atau makan selama seminggu lebih. Sementara itu, Tetua Yao mengamati kerumunan besar yang berkumpul untuk ceramahnya dengan punggung basah kuyup dengan keringat dingin. Sial, kenapa ada begitu banyak murid di puncak pendidikan hari ini, padahal tidak ada tetua sekte yang memberi ceramah? Kalau aku tidak jadi bahan tertawaan setelah hari ini, aku akan makan sepatuku lagi. Tetua Yao mengumpat dalam hati merasa ingin berteriak. Setidaknya ada 3.000 murid yang berkumpul di sana, dan setiap orang dari mereka menatap Tetua Yao dengan penuh pengharapan, tampak seperti sekumpulan anak di hadapan idola mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya berpartisipasi dalam pertunjukan badut di maskarade sebagai ceramah. Tetua Yao tiba-tiba berdehem keras, mencoba meredakan kecemasannya. Tetapi sayangnya, itu hampir tidak membantunya tetap tenang. Selamat datang para murid. Untuk kuliah hari ini, saya akan memberikan kuliah tentang... Dari sudut pandang para murid, sepertinya dia hampir mengalami gangguan mental. Apakah Anda baik-baik saja, Tetua Yao? Anda tampak tidak sehat. Salah satu murid pengadilan dalam di sana memutuskan untuk bertanya kepadanya. Saya baik-baik saja, hanya merasa sedikit kurang sehat, jawab Tetua Yao beberapa saat kemudian. Merasa kurang sehat? Para murid menjadi semakin bingung setelah mendengar kata-kata seperti itu. Mengapa seorang tetua sekte dengan sukarela memberikan ceramah ketika dia sakit? Lagi pula, bisakah kultivator merasakan tidak enak badan? Jelas ada hal lain yang mengganggunya. Tetapi para murid ini tidak berani menyelidiki lebih lanjut dan menerima kebohongannya sebagai kebenaran, karena mereka tidak berani menyinggung Tetua Yao yang dikenal sebagai tetua sekte yang kejam. Para murid kemudian dengan sabar menunggu Tetua Yao menenangkan diri sebelum melanjutkan ceramah. Beberapa menit kemudian, setelah Tetua Yao cukup tenang, ia mulai memberikan ceramah dan isinya tentang hal-hal acak yang tidak masuk akal untuk sebuah ceramah. Tetapi kegugupan dan ketidakpastian dalam suaranya tidak hilang dan tetap ada sepanjang ceramah. Bahkan, suaranya menjadi semakin aneh dan sulit didengarkan seiring berjalannya ceramah. Para murid yang mengikuti ceramah itu sangat bingung dengan situasi aneh tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka mengira sedang dikerjai oleh Tetua Yao. Lagi pula, tidak ada tetua sekte yang waras akan menyebut kekacauan ini sebagai ceramah, karena lebih mirip sesi mengoceh dengan topik yang terus berubah secara tiba-tiba. Namun, tak seorang pun dari para murid itu angkat bicara atau mengeluh terlepas dari situasi yang tidak biasa tersebut. Dan tak seorang pun dari mereka memutuskan untuk tiba-tiba meninggalkan kuliah secara mendadak, karena mereka masih takut menyinggung perasaan Tetua Yao. Kuliah oleh Tetua Yao berlangsung selama 1 jam penuh, tetapi bagi para murid, rasanya seperti mereka sedang dihukum selama-lamanya. Sial, kenapa aku membuang waktu di sini? Seharusnya aku sudah bisa mendengarkan ceramah Periling sekarang. Apa yang sebenarnya dilakukan Tetua Yao? Apakah dia sudah gila? Aku ingin waktuku berharga kembali. Sial, aku ingin pergi sekarang. Tetapi bagaimana jika aku menyinggung perasaannya? Aku sudah mendengar tentang reputasinya, dan aku tidak ingin menjadi orang pertama yang pergi. Para murid di sana mengutuk dalam hati, dan sebagian besar dari mereka diam-diam berharap ada murid lain yang pergi terlebih dahulu agar mereka bisa mengikutinya. Namun sayangnya karena mereka semua memikirkan hal yang sama dan menunggu orang lain bertindak, tak satupun dari mereka yang pergi dan tetap tinggal selama seluruh ceramah. Ini adalah akhir dari ceramah saya, kata Tetua Yao kepada para murid di akhir ceramah. Namun, pekerjaannya belum sepenuhnya selesai, karena dia masih punya satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dan tepat ketika para murid di sana menghela nafas lega dalam hati karena ceramah akhirnya selesai dan bersiap untuk pergi, tetapi Tetua Yao tiba-tiba melepas sepatunya dan mulai melakukan hal yang tak terduga. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya seolah-olah itu makanan. Apa-apaan ini? Salah satu murid di sana tak kuasa menahan suaranya dan berbicara dengan nada terkejut setelah menyaksikan Tetua Yao memakan sepatunya sendiri. Faktanya, setiap murid di sana menatap Tetua Yao dengan ekspresi tercengang saat itu, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang mustahil. Dan karena Tetua Yao adalah kultivator di alam prajurit roh, dia mampu menggigit sepatu itu tembus dengan kekuatan fisiknya dan mengunyahnya.
Setelah mengunyah Tetua Yao sendiri selama beberapa detik dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, Tetua Yao menelannya. Tetua Yao hampir muntah setelah merasakan sepatu itu masuk ke perutnya. Tetapi, untungnya dia menahan keinginannya dan terus memakan sisa sepatu tersebut. Para murid yang tadinya bersiap untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin, kini tak bergerak lagi. Dan mereka semua berdiri di sana dengan wajah bingung sambil menyaksikan Tetua Yao memakan sepatunya dengan ekspresi menderita di wajahnya. Beberapa menit kemudian, dengan perasaan ngeri, Tetua Yao selesai memakan sepatunya. Namun, dia tidak berhenti di situ dan melanjutkan dengan melepas sepatu keduanya dan mulai memakannya juga. Beberapa saat kemudian, Tetua Yao selesai memakan sepatunya yang satunya lagi. Setelah menelan sisa terakhir sepatunya, Tetua Yao menatap para murid di sana dengan tatapan tajam sebelum berjalan pergi dalam diam dan cepat menghilang dari tempat kejadian tanpa alas kaki, membuat para murid bertanya-tanya karena pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Ketika sosok Tetua Yao meninggalkan puncak pendidikan, semua murid di sana akhirnya berbicara lagi, segera menimbulkan kehebohan di dalam sekte. Dan seperti yang bisa diduga dari situasi aneh seperti itu, berita tentang Tetua Yao memakan sepatunya sendiri setelah ceramah penuh malu itu menyebar ke seluruh sekte seperti api, mengejutkan setiap murid dan tetua sekte yang mendengarnya. Di sisi lain, di hala pendisiplinan, Tetua Yao berdiri di hadapan Bailing sekali lagi. Tetapi kali ini ia bertelanjang kaki karena langsung datang ke tempat ini setelah meninggalkan puncak pendidikan. Saya harap kau telah belajar dari kesalahanmu hari ini, Tetua Yao. Hanya karena mereka murid pengadilan umum, bukan berarti kau bisa memperlakukan mereka seenaknya seperti semut. Karena suatu hari nanti, kau akan menginjak semut yang salah dan menghadapi kemarahannya seperti hari ini. Kata Bailing kepadanya dengan ekspresi tak tampak apa-apa. Terima kasih atas pelajaran ini, pemimpin baik. Tetua Yao membungkuk kepadanya sebelum meninggalkan ruangan dengan tatapan kosong di wajahnya. Tampak seperti hatinya telah mati. Di pagoda pemimpin sekte, Long Ijun mendengarkan penjelasan Tetua X1 tentang situasi tersebut dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetua Yao dan murid Yuan sungguh menyebalkan. Long Ijun menggosok matanya dengan ekspresi lelah setelahnya. Apakah Anda akan melakukan sesuatu dengan hal ini, Ketua Sekte? Tanya Tetua X1 kepadanya. Setelah diam sebentar, Long Ijun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya sangat ingin menghajar Tetua Yao atas apa yang telah dia lakukan kepada murid Yuan, Tetua Bailing telah menangani situasi ini dan menghukum Tetua Yao atas perilakunya. Saya menunjuk Tetua Bailing sebagai pemimpin hala pendisiplinan karena suatu alasan, dan saya tidak suka mengungkit-ungkit masalah yang sudah selesai. Jadi saya tidak akan ikut campur kali ini. Saya mengerti, Tetua X1 mengangguk. Orang baca novel. Sementara itu, kembali ke gedung nomor 70. Yuan menutup buku panduan setelah membacanya sampai habis. Wah, ada begitu banyak tempat menarik di kuil inti naga. Aku pasti akan mengunjungi semuanya saat ada kesempatan, terutama restoran pavilion naga yang diperuntukkan bagi kultivator. Aku penasaran apa bedanya dengan restoran-restoran di luar, gumam Yuan dalam hati. Masih terlalu pagi untuk makan malam, jadi aku akan melihat-lihat dulu. Yuan kemudian turun dari tempat tidur dan berjalan keluar. Apa yang harus kulakukan sekarang setelah aku menjadi murid? Apa yang biasanya dilakukan para murid? Yuan merenung dalam hati sambil berjalan keluar. Murid Yuan, mohon tunggu sebentar. Yuan berhenti berjalan ketika sebuah suara jernih terdengar dari belakangnya, membuatnya menoleh untuk melihat siapa yang baru saja berbicara. Anda? Yang mengejutkannya, Perimin berada di luar rumahnya dan tampaknya dialah yang baru saja memanggilnya. Bagaimana kau tahu namaku? Yuan bertanya padanya dengan alis terangkat, karena dia tidak ingat pernah memperkenalkan diri padanya, atau murid-murid lain dari ujian murid. Aku tak sengaja mendengar percakapanmu dengan Tetua Agung Huan, jadi aku mengetahui namamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hubunganmu dengan Tetua Agung Huan atau apa yang terjadi hari ini, kata Perimin sambil mendekatinya. Begitu. Terima kasih. Yuan menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak yakin apa yang sedang dilakukan wanita itu. Apakah dia juga akan mencoba mengusirku? Yuan bertanya-tanya dalam hati. Setelah Perimin berdiri beberapa langkah darinya, dia berkata, aku belum memperkenalkan diri. Aku Min Li dari salah satu keluarga 7 warisan, dan aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Meskipun aku tidak mengenal mereka, seharusnya aku turun tangan dan menyuruh mereka berhenti. Hah? Kau tidak mengenal mereka? Yuan menatapnya dengan mata lebar terkejut. Lalu, mengapa mereka mengikutimu seperti teman dekat? Yantus, mereka bahkan berbicara padanya seolah-olah sudah saling mengenal selama bertahun-tahun.
Aku tahu ini mungkin terdengar seperti aku sedang menyombongkan diri, tapi ketika kau berasal dari keluarga bergengsi seperti salah satu dari 7 keluarga pewaris, selalu ada orang-orang seperti murid-muridku dulu yang mengikutiku kemana-mana dengan harapan mereka bisa mendapat keuntungan dariku atau keluargaku. Dan lebih baik bagiku untuk bersikap seolah-olah mereka tidak ada di sana sebagian besar waktu. Itulah sebabnya aku tidak menyuruh mereka pergi. Jelas Min Li kepadanya setelah melihat wajah bingungnya. Tentu saja, aku yakin kau memahami perasaan saya, karena kau juga tampaknya berasal dari keluarga yang berpengaruh. Yuan menggaruk kepalanya dengan suasana canggung, lalu berkata, "Meskipun begitu, aku bukan berasal dari keluarga yang berpengaruh atau terhormat." "Hah, kau bukan?" Min Li menatapnya dengan mata sedikit melebar karena terkejut. Jika dia tidak berasal dari keluarga yang berkuasa atau berpengaruh, mengapa Tetua Agung Huan melindunginya dari Tetua Yao dan murid-murid pengadilan dalam, apalagi memberinya bangunan di daerah ini yang diperuntukkan bagi kaum istimewa? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Jadi kau ingin menyembunyikan identitas aslimu ya? Cepat atau lambat aku akan menemukan kebenarannya, pikir Min Li dalam hati sambil berusaha keras untuk tetap tenang di luar. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana sekarang? Min Li tiba-tiba bertanya padanya. Jujur aja aku sendiri tidak tahu. Mungkin aku hanya akan berjalan-jalan sampai melihat sesuatu yang menarik. Yuan mengangkat bahunya. Berjalan-jalan sampai kau melihat sesuatu yang menarik. Min Li mengangkat alisnya yang rapi dengan bingung. Mengapa kedengarannya seperti dia akan berjalan-jalan di sekitar sekte seperti sedang berada di taman? Apakah dia punya banyak waktu luang? Padahal dia baru saja menjadi murid. Apalagi mengapa kebanyakan orang akan berlatih atau melakukan sesuatu yang lebih produktif sebagai murid baru? Apakah kau punya saran? Apa yang biasanya dilakukan para murid ketika baru bergabung dengan sebuah sekte? Yuan tiba-tiba bertanya padanya. Mereka bisa pergi ke pavilion mendalam untuk mempelajari teknik baru, atau ke puncak pendidikan untuk mengikuti kuliah. Namun karena kau sudah berada di tingkat murid roh ke-7, sebaiknya kau pergi ke pavilion mendalam. Min Li memberikan sarannya kepadanya. Pavilion mendalam? Yuan segera mulai merenung. Aku sudah punya 3 teknik pedang, tapi aku hanya punya 1 teknik belati, dan itu pun sebenarnya bukan teknik belati karena lebih ditujukan untuk memasak. Mungkin aku harus mencari tahu apakah pavilion mendalam memiliki teknik belati yang bagus yang cocok dengan jurang berbintang. Setelah berpikir sebentar, Yuan memutuskan untuk pergi ke pavilion mendalam untuk mencari teknik belati baru. "Terima kasih murid Min atas bimbinganmu," kata Yuan kepadanya dengan senyum cerah, dan dia melanjutkan. "Dan jangan khawatir atas apa yang terjadi sebelumnya, karena aku tahu kau bukan orang jahat." Min Li menatap senyum tampan Yuan dengan ekspresi sedikit belangsong di wajah cantiknya, dan ketika dia menyadari Yuan berjalan pergi, tanpa sadar dia berteriak, "Tunggu, aku ikut juga denganmu." "Kau mau ikut denganku? Kenapa?" Yuan berhenti dan menatapnya dengan wajah bingung. "Kenapa?" kau bertanya. Min Li berdiri di sana dengan wajah agak semut, karena dia baru saja berbicara tanpa berpikir. Namun ini juga pertama kalinya seseorang menanyainya seperti ini. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk bertanya mengapa dia ingin mengikuti mereka dan hanya akan menerimanya dengan senyum gembira di wajahnya. "Aku juga berencana pergi ke pavilion mendalam untuk melihat apakah mereka memiliki teknik yang bisa aku pelajari. Karena kau akan pergi ke sana sekarang, aku mungkin ikut bersamamu. Atau kau tidak ingin aku berada di dekatmu? Apakah aku mengganggu? Jika kau khawatir aku akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, aku bisa mengikutimu dari jauh," kata Min Li kepadanya beberapa saat kemudian. "Well, bukannya aku mengganggu, terserahlah kau bisa melakukan apa saja yang kau mau." Yuan cepat menyerah untuk memberikan penjelasan dan membiarkannya mengikutinya. "Terima kasih murid Yuan." Min Li menunjukkan senyum cerah berindah kepadanya. Yuan tidak bereaksi berlebihan meskipun penampilannya menawan dan mengangguk dengan ekspresi tenang sebelum berbalik dan berjalan lagi. Min Li kembali terdiam dan dia menatap bakung Yuan yang semakin menjauh dengan tatapan bingung. Dia sepertinya tidak tertarik padaku. Ini pertama kalinya. Min Li pikir dalam hati sebelum mengambil langkah pertamanya dan mulai berjalan begitu Yuan berada sekitar selusin meter darinya. "Lihat ke sana. Bukankah itu Primin dari salah satu dari 7 keluarga warisan? Kamu benar, dan dia terlihat sangat cantik. Aku penasaran dia mau pergi kemana." Para murid di luar dengan cepat menyadari kehadiran Min Li, dan percakapan tentang dirinya dan keluarganya segera dimulai di antara para murid. Sialnya, bahkan ada beberapa murid yang mulai mengikutinya, seperti kelompok murid istana dalam sebelumnya. "Selamat atas keberhasilanmu dalam ujian murid dan menjadi murid, Primin. Primin, apakah kau punya waktu sekarang? Jika iya, mengapa kita tidak merayakannya? Dia benar-benar populer,
pikir Yuan dalam hati sambil mendengar para murid berusaha berbicara dengan Minli dengan sangat jelas. Namun, beberapa saat kemudian, Minli tiba-tiba berhenti berjalan dan berbalik untuk melihat sekelompok murid yang mengikutinya dari belakang, dan dia berbicara dengan ekspresi tenang namun dingin di wajahnya. "Aku sedang sibuk sekarang. Bisakah kalian semua meninggalkanku sendiri?" Para murid yang mengikutinya segera berhenti berjalan dan menatapnya dengan ekspresi tercengang, sebelum menunjukkan ekspresi malu atau canggung di wajah mereka. "Terima kasih." Minli bahkan tidak menunggu jawaban mereka dan terus berjalan, diam-diam mengikuti Yuan dari belakang sambil menjaga jarak aman, agar orang-orang hanya mengira mereka kebetulan berjalan ke arah yang sama. Sementara itu, Yuan mengikuti peta dalam pikirannya yang telah dihafalnya dari buku panduan, dan perlahan mendekati pavilion mendalam. Beberapa waktu kemudian, Yuan tiba di depan sebuah bangunan tinggi yang menyerupai pagoda 1000 teknik di kota musim semi, tetapi jauh lebih mewah dan megah dibandingkan dengan pagoda 1000 teknik yang tampak biasa saja. Setelah sejenak mengagumi bangunan itu, Yuan berjalan masuk. Minli mengikutinya masuk beberapa saat kemudian. Begitu Yuan berada di dalam pavilion mendalam, dia langsung bingung dengan tata letak tempat itu. Tidak seperti 1000 pagoda, tidak ada teknik yang dipamerkan, dan selain ruang resepsi dan tangga di ujung bangunan, tidak ada apa-apa di sana. "Kamu pasti murid baru." Salah satu tetua sekte di belakang meja tiba-tiba memanggil Yuan setelah melihat wajahnya yang tampak seperti sedang kebingungan. "Ya, benar." Yuan mengangguk sebelum mendekati meja tempat seorang pria paruh badan duduk di belakangnya. "Teknik apa yang kau cari, murid baru? Teknik kultivasi? Teknik bela diri? Teknik gerakan?" Tetua sekte itu bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. "Saya menginginkan teknik yang dirancang khusus untuk belati," kata Yuan. "Jadi kau pengguna belati ya? Berapa anggaranmu?" Tetua sekte itu kemudian bertanya kepadanya. "Anggaran? Aku harus membayar untuk teknik-teknik di sini?" Yuan menatap tetua sekte itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena buku panduan itu sama sekali tidak menyebutkan tentang perlunya membayar untuk teknik-teknik tersebut. "Tentu saja kau harus membayar untuk teknik-teknik itu. Apa kau pikir kau bisa mempelajari teknik-teknik itu secara gratis hanya karena kau seorang murid? Inilah mengapa murid-murid baru," tetua sekte itu menggelengkan kepala. "Ya, aku masih punya sekitar 200.000 koin emas," kata Yuan beberapa saat kemudian. "Koin emas?" Tetua sekte itu menatap Yuan dengan alis terangkat sebelum tertawa bahak-bahak. "Hahaha, kau anak kecil yang sangat lucu, murid pengadilan luar. Saat aku bilang kau harus membayar untuk teknik-teknik itu, yang aku maksud bukan emas. Ini pavilion mendalam, bukan toko, dan kami tidak menerima mata uang lain selain poin kontribusi." Tetua sekte itu menjelaskan kepadanya beberapa saat kemudian. "Jika kita memungut uang sungguhan dari para murid, bagaimana mereka yang berasal dari latar belakang biasa bisa mempelajari teknik apapun? Ini adalah sekte, di mana kontribusi dan usaha seorang murid diprioritaskan di atas segalanya." "Masuk akal," Yuan mengangguk, lalu berkata, "Jika itu poin kontribusi, aku punya 1000. Apa yang bisa kudapatkan dengan jumlah sebanyak itu?" "Permisi, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki 1000 poin kontribusi?" Tetua sekte itu menatap Yuan dengan wajah tidak percaya. "Ya," Yuan membenarkan. "Atau apakah itu tidak cukup untuk sebuah teknik?" Tetua sekte itu terdiam. 1000 poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk seorang murid pengadilan dalam, apalagi seorang murid pengadilan luar yang baru masuk sekte. Bahkan, biasanya membutuhkan 10 tahun mengumpulkan poin kontribusi melalui misi sekte bagi seorang murid biasa untuk mengumpulkan poin kontribusi sebanyak itu. Namun, murid pengadilan luar yang jelas-jelas baru di sekte ini begitu saja berhasil mendapatkan 1000 poin kontribusi. Itu benar-benar menakjubkan. "Kau punya 1000 poin kontribusi? Itu tidak masuk akal," seru tetua sekte dengan suara lantang, kemudian menyebabkan semua orang di sana menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Yuan memperhatikan Yuan dari sudut bangunan seperti seorang pasangan yang menyaksikan pengalaman berbelanja pertama anak mereka. 1000 poin kontribusi, bahkan aku hanya mendapat 100 poin kontribusi saat menjadi anggota sekte. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita berdua? Minli merenung dalam hati sambil terus berusaha mengungkap identitas misterius Yuan dan latar belakangnya yang tampaknya tak terduga. "Karena kau mengaku memiliki 1000 poin kontribusi, izinkan aku melihat kartu identitasmu." Tetua sekte itu mengulurkan tangannya dengan kedua tangan terbuka dan jari-jarinya mengisyaratkan agar kartu identitas itu diberikan kepadanya. Yuan mengangguk dan tanpa ragu tanpa menyerahkan kartu identitasnya kepada tetua sekte. Begitu token identitas berada di tangannya,
Tetua sekte menggunakan energi spiritualnya untuk mengintip ke dalam token tersebut dan identifikasi Yuan pun muncul. Token emas identitas kuil esensi naga, nama murid Yuan, status murid luar, tempat tinggal pelataran luar gedung nomor 70, misi selesai 0, poin kontribusi 1000, pelanggaran 0. Astaga, murid pengadilan luar ini memiliki tanda pengenal emas dan dia benar-benar memiliki 1000 poin kontribusi. Tetua sekte itu menangis dalam hati setelah memastikan bahwa Yuan tidak berbohong tentang poin kontribusinya. Tetua sekte itu menelan ludah gunanya gunuping sebelum berbalik dan menatap Yuan dengan sorot mata yang berbeda dan penuh hormat. Di kuil esensi naga terdapat 4 tingkatan tanda pengenal, token tingkatan bronze, tingkatan perak, tingkatan emas, dan terakhir token tingkatan naga. Setiap tingkatan tanda pengenal mewakili pentingnya siapapun yang memegang tanda pengenal tersebut. Misalnya jika seorang murid memiliki tanda pengenal bronze, orang itu adalah murid biasa tanpa latar belakang yang mengesankan. Sementara itu, mereka yang memiliki token identitas perak adalah orang-orang dengan dukungan yang layak atau memiliki bakat yang mengesankan. Adapun mereka yang memiliki token identifikasi emas, hanya mereka yang berasal dari keluarga terkemuka atau berpengaruh, seperti 7 keluarga warisan yang berhak mendapatkannya. Untuk token identitas naga, hanya ketua sekte atau tetua berpangkat tinggi yang diperbolehkan memilikinya. Namun, peringkat ini tidak hanya berlaku untuk murid, tetapi juga untuk tetua sekte. Dan dalam kasus ini, tetua sekte yang sedang berbicara dengan Yuan saat ini hanyalah pemegang token identitas perunggu. Dengan kata lain, statusnya lebih rendah daripada Yuan. Terima kasih, murid Yuan. Aku telah mengkonfirmasi poin kontribusimu. Mohon beri aku beberapa saat untuk membawakanmu teknik kultivasi yang khusus untuk pengguna belati. Tetua sekte berbicara kepada Yuan dengan nada hormat dan rendah hati, membuat orang-orang yang menyaksikan mereka tercengang. Apakah murid halaman luar itu benar-benar memiliki 1000 poin kontribusi? Aku tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lalui untuk mengumpulkan begitu banyak poin kontribusi. Dengan poin kontribusi sebanyak itu, kau bisa mendapatkan teknik kultivasi apapun yang kau inginkan dari tempat ini. Aku sangat iri padanya. Para murid mulai bergumam satu sama lain tentang Yuan. Beberapa menit kemudian, tetua sekte yang membantu Yuan kembali ke meja dengan lebih dari selusin teknik bela diri yang paling cocok untuk belati. Terima kasih atas kesabaranmu, murid Yuan. Aku telah membawa hampir semua teknik yang cocok untuk belati dari belakang, dan sebagian besar adalah teknik tingkat fana, dan ada beberapa di tingkat bumi. Silahkan luangkan waktumu untuk mempelajarinya, kata tetua sekte itu dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, membuat Min Li dan murid-murid lainnya tercengang. Karena sungguh aneh melihat seorang tetua sekte bersikap begitu rendah hati di hadapan seorang murid pengadilan luar yang tidak memiliki reputasi apapun. Yuan kemudian menelusuri teknik-teknik itu satu persatu tanpa membaca isinya, karena ia takut mempelajarinya secara tidak sengaja. Tusukan beracun, ujung malam, belati meledak, penusuk penuh semangat. Yuan menghabiskan beberapa menit berikutnya untuk membaca nama-nama teknik dan deskripsinya. Ini? Yuan menatap teknik bela diri terakhir dalam tumpukan itu dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Belati terbang, tingkat fana. Meskipun teknik itu hanya teknik tingkat fana, kata terbang langsung menarik perhatiannya. Sepertinya kau tertarik dengan teknik belati terbang, murid Yuan. Meskipun itu hanya teknik tingkat fana, jika dikuasai, kau akan mampu mengalahkan lawanmu dari jarak jauh bahkan dengan senjata yang terkenal dengan jangkauan yang pendek seperti belati, kata tetua sekte kepadanya setelah melihat wajahnya yang tertarik. Berapa poin kontribusi untuk teknik ini? Aku inginkan, kata Yuan karena gagasan mengalahkan musuhnya dari jauh terdengar sangat keren baginya. Teknik itu akan mengurangi 75 poin kontribusimu, murid Yuan, kata tetua sekte tersebut. Hanya 75 poin kontribusi? Murah sekali, aku akan ambil, kata Yuan dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Sangat murah? Alis tetua sekte itu berkedut setelah mendengar kata-katanya. Meskipun 75 poin kontribusi mungkin tampak sedikit jika dibandingkan dengan 1000 poin kontribusi yang masih tersisa, seorang murid biasa membutuhkan hampir 1 tahun penuh untuk mendapatkannya. Saya mengerti, Anda ingin teknik belati terbang, kan? Saya akan kurangi dari 1000 poin kontribusi Anda sekarang. Beberapa saat kemudian, tetua sekte mengembalikan token identitas emas itu kepada Yuan.
Semoga berhasil dengan tekniknya, murid Yuan. Terima kasih. Yuan mengangguk sambil melemparkan teknik belati terbang itu ke dalam cincin spasialnya. Setelah menguasai tekniknya, Yuan berbalik dan bersiap untuk pergi. Dan saat itulah dia melihat Min Li berdiri di belakangnya. "Kenapa kamu berdiri di situ? Apa kau tidak juga akan mendapatkan teknik?" tanya Yuan kepadanya. "Enggak, saya baik-baik saja. Saya tidak butuh teknik apapun," katanya sambil menggelengkan kepalanya dengan tenang. Yuan terdiam setelah mendengar kata-katanya. Jika dia tidak membutuhkan teknik apapun, lalu mengapa dia mengikutinya sampai ke sini? Bahkan mengatakan bahwa dia berencana datang ke sini. "Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan setelah kau menguasai teknik itu? Apakah kau akan pergi ke lapangan pelatihan untuk mencoba teknik barumu?" tanya Min Li yang semakin membuat Yuan tercengang dengan tingkah lakunya yang aneh.